Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, pantaskah surga untukku ya. Masih ditemani bintang tamu kita, masih ada Cupi-Cupi Tagobas dan juga ada Pak Idam di studio. Ini Masya Allah nih, buat semua ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat kan puasanya? Alhamdulillah, iya dong, masih semangat dong. Tapi pas siang ya, masih suka ngerasa lemes gak nih? Apalagi yang bekerja pagi-pagi, dari setelah sahur udah harus berangkatnya ya Bu ya. Terus sampai nanti habis maghrib. Apalagi nih, bulan Ramadan ini kan bulan ibadah. Pastinya harus menyiapkan kondisi tubuh yang selalu fit dan segar. Ditambah lagi di saat puasa pada jam 12 sampai jam 18 ini, tubuh kita tuh lagi bersih-bersih sel yang rusak. Sehingga kadang terasa lemas. Waduh, maka supaya ibadah jadi nggak kendor dan tetap bisa khusyuk juga semangat fokus beribadah sampai buka puasa, maka perlu suplemen yang bisa kasih energi hingga 12 jam sejak sahur hingga maghrib. Jadi sekarang nggak usah khawatir ya, karena ada ini nih dia nih. Vitamino. Vitamino ini adalah makanan atau minuman berenergi yang memberikan kita energi selama beraktivitas, bekerja dan bahkan beribadah selama bulan Ramadan nih. Kandungan yang ada di vitamino ini insya Allah aman. Karena mengandung nutrisi yang penting buat tubuh kita, yaitu protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Serta konyaku dan guaranasid yang bisa membuat kita insya Allah tahan lapar dan gak lemes dari sahur sampai maghrib. Nah pasti pada tanya-tanya nih ya, kira-kira vitamino ini halal gak sih? Insya Allah vitamino ini aman banget dan halal. Dan mungkin saat ini yang lagi program diet nih, vitamino bisa jadi menjadi suplemen pilihan yang ampuh untuk membantu program diet. Karena mengandung konyaku yang merupakan dietary fiber, jadi mau aktivitas ibadah tetap lancar selama bulan Ramadan dan selalu berenergi sepanjang hari, jangan lupa minum vitamino ya jamaah ya. Ya Bu ya, Pak ya. Nah cukup 1 saset saja saat sahur jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang banget kalau bisa ngasih informasi yang bermanfaat nih. Buat jamaah yang ada semua yang ada di rumah juga nih. Jamaah. Kita lanjut lagi ngebahasin tema kita pagi hari ini. Pantas gak kira-kira dari surga kita Bu? Pantas gak Bu? Kok ragu-ragu pantas gak Bu? Harus ngerasa pede dong pantas. Walaupun kadang-kadang diri kita ngerasa aduh pantas gak ya dengan banyak dosa kita nih. Nah kalau dalam Al-Quran malaikat nanti akan memberikan salam kepada penghuni surga ketika masuk surga dengan kesabarannya. Mau gak masuk surga dengan sabar Bu? Tapi apa benar nih dengan bersabar saja bisa masuk surganya Allah. Jadi kayaknya gampang banget dong modal sabar aja ya Caya. Iya. Nah tapi sabar yang bagaimana nih? Nah yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan dong Bu buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau membicarakan tentang sabar, pantaslah orang sabar itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang sabar itu mendapatkan derajat yang tinggi serta pahala dan kemuliaan lainnya. Karena orang sabar itu melandasi segala sesuatu, alhamdulillah, karena Allah, karena ketaatannya, karena mampu mengendalikan dirinya. Dan ini erat kaitannya dengan bulan penuh kesabaran, yakni bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus sabar. Sabar menahan makanan yang sudah jelas-jelas halal tapi tidak kita makan. Karena kenapa? Di waktu diharamkan untuk makan karena sedang menjalankan ibadah puasa. Karena di siangnya Ramadan makanan yang halal saja tidak bisa dimakan. Karena kenapa? Sedang berpuasa. Ini semangat ini, alhamdulillah. Karena habis minum tadi. Sabar kan ada 3. Sabar ada 3.
Sabar apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam apa? Jamaah. Jamaah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Makanya ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama orang sabar karena dia menjalankan perintah Allah. Tapi alangkah hebatnya kalau sabar dalam menjauhi larangan Allah, godaan Allah. Bahkan lebih tinggi lagi tingkat kesabarannya jikalau mampu mengendalikan apa? Segala ujian. Maaf dengan Pak Idam. Ya, Pak. Wah luar biasa. Saya salut sama Pak Idam. Terima kasih Pak. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Iya, makanya kita harus banyak belajar juga sama beliau. Karena menempatkan di tempat yang mulia dan tinggi bagi orang yang bersabar. Mohon maaf jamaah. Oh jamaah. Innallaha masabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka pantaslah orang sabar itu dimasukkan surga Aden. Surga Aden. Bahkan mohon maaf kepada semuanya. Mau ditolong Allah? Mau dekat Allah? Sabar. Ada masalah? Tidak ada manusia tidak punya masalah. Ada masalah? Aku mundur, takut. Takut hilap. Sabar. Jamaah. Ingat, orang sabar itu salah satu bentuk pertolongan itu kalau kita ada masalah, minta tolonglah, ista'inu bisabri. Oh, Masya Allah. Dengan sholat. Sabar, dan sholat. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Sholat, Sabar. Iya, Masya Ustaz Allah. Maulana, sabar itu gampang diucapkan tapi ngelakuinnya kan rasanya ya Allah. itu Karena dia. gini. Sabar itu ketika sudah mampu marah tapi dia tahan. Dia tahan. Makanya orang tua yang sabar terhadap anak. Oh, benar. Bukan anak sabar sama orang tua. Oh iya, Ah, benar. betul, Masya Allah. Atasan yang sabar terhadap Pada bawahan. bawahan. Tidak ada bawahan yang sabar terhadap atasan. Ya harus nurut, nggak nurut Harus dipecat nurut. ntar dia Iya. jadi Jazakallah pegawai. khair, terima kasih Iya makasih Ustaz banyak Maulana. buat teman saya tadi yang sahur pakai vitamino. Iya, beneran loh Tepuk tadi tangan dong loh. buat Ustadz Maulana, Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang nih. kita akan kasih kesempatan buat bertanya nih untuk Bener. bintang tamu kita ya Pak. Buat bintang Pak ya. tamu kita, Pak Idam. Ada Dari yang mau tadi- ditanya nggak dari Tadi nih? kita udah nanya-nanya, sekarang gantian Pak Idam yang Gantian nanya. Pak Idam yang nanya. Saya mau nanya sama Habib. Silakan, Habib apa boleh, pertanyaannya, Bib Pak? siap jawab Bib. Langsung aja Pak Idam, silakan pertanyaannya. Habib. Idan mau nanya Mm-mm. apa yang bisa kayak orang. Apa Oh. bisa kayak orang? Maksudnya sebentar. Maksudnya gini. Pak maksudnya apa nih? Pak Idam Coba kan biar sekarang Mama baca. Jalan. Maksudnya gimana Pak Idam? Ya, Mungkin maksud beliau kan dalam keadaan seperti apakah nanti di akhirat iya betul. bisa sempurna gitu. Iya, artinya. betul. Subhanallah. gimana Bib? Pertanyaan yang sangat bagus. Manusia itu kita secara singkat aja, manusia itu dibangkitkan bagaimana amalnya. Hmm. Orang yang mungkin Masya Allah dengan keterkurangan itu dibangkitkan dalam keadaan bagus dan bersih. Amin, Masya Allah. Yang berbahaya, dia sempurna dibangkitkan tidak sempurna, itu yang bahaya. Nauzubillah. Karena ada salah satu orang itu dibangkitkan, dia punya tangan, dia punya kaki di dunia. Ini bukan punya tangan, mungkin tapi dibangkitkan dalam keadaan bagus nanti. Tapi ada orang yang punya tangan, ada yang orang punya kaki, nanti dibangkitkan tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Apa tuh Bib? Karena mereka berbuat buruk kepada tetangganya. Auzubillahimindzalik. Jadi yang seperti ini artinya sedikit pesan, jangan pernah merasa kurang. Itu syukuri fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena fisik yang berbeda, kita tidak berbeda dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Itu dari tadi Pak Idam ini Masya Allah ya. Baik, sekarang kita juga kasih kesempatan buat bintang tamu kita yang satu lagi nih buat Cupi-Cupita. Ada yang mau ditanya Cupi-cupita. nggak? Assalamualaikum Umi, Cupi mau nanya sama Umi aja. Kalau ciri-cirinya nih kan takutnya kita kegeeran nih kan. Gimana sih ciri-cirinya kalau kita itu bakalan masuk surga gitu. Kadang-kadang apa ya, takutnya kegeeran gitu Umi. Terus Ah. kepengen Kegeeran tahu gimana juga. caranya? Iya, terus Kegeeran. Ini kan gini aja. Yes. Ini penjelasannya pasti panjang nih. Umi mohon izin Umi nih Silakan, ya. Umi. Biar lebih dijelaskan lagi kepada kita semua termasuk saya juga nih butuh haus nih hal-hal seperti ini. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita itu pantas ya. Iya. Pantas masuk ke dalam surganya Allah. Bukan malah kependem nih ya. Nauzubillah. Silakan Umi mohon izin waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau pengen tahu apa sih ciri-cirinya kita ini ahli surga atau bukan? Kita tinggal tanya diri kita sendiri. Yang pertama ciri-cirinya apa? Kita rindu nggak dengan panggilan Allah? Tanya diri kita sendiri, apakah ada kerinduan di dalam hati kita untuk menerima panggilan Allah? Karena teringat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang merindukan panggilan Allah, maka Allah akan merindukannya. Serindu apa kita terhadap panggilan Allah, maka serindu itu pula Allah kepada kita. Lalu yang kedua apa? Bahagia dan menikmati saat mendapatkan perintah Allah. Tanya diri kita sendiri, kita senang gak kalau diperintah sama Allah? Kita menikmati gak tatkala kita beribadah kepada Allah? Ibadah apa? Apa saja, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sedekah, baca Quran, kita menikmati gak? Lihat teringat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap kali berwudu, beliau selalu tersenyum. Senyumannya bukan cuma senyum sedikit, tapi sumringah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum saat kau berwudu? Lihat apa jawaban Rasulullah. Wahai sahabatku, bagaimana aku tidak tersenyum karena aku bahagia. Bagaimana aku tidak bahagia sementara aku tahu setiap tetesan air yang keluar dari anggota wuduku, maka setiap itu pula dosa-dosaku berjatuhan. Lihat, kita bahagia nggak ketika berwudu? Dan bagaimana wahai sahabatku, aku tidak bahagia karena setelah berwudu ini aku akan bertemu dengan kekasihku. Kita bahagia nggak? Lagi wudu kita senang dosa berjatuhan, lagi wudu kita senang kita akan ketemu Allah. Kita tanya diri kita sendiri. Kalau kita bahagia ketika kita wudu, maka lihat insya Allah kita berhak mendapat surganya Allah. Lalu lihat pun dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan subhanallah, kalau beliau berwudu irtajaf. Apa itu irtajaf? Bergetar, bergetar. Lalu sahabat yang lain bertanya, wahai Utsman, kenapa kau berwudu bergetar seperti ini? Apakah kau ketakutan? Aku panik wahai sahabatku, aku panik. Panik kenapa? Aku panik, aku udah gak sabar, aku akan ketemu dengan Allah. Apa yang terjadi kepada diri kita? Kalau kita nanya, sanggup gak, pantas gak sih kita masuk surga? Tanya, bagaimana wudhu kita? Bagaimana sholat kita? Apakah kita nikmati? Apakah kita senang? Senang gak? Itu yang harus kita tanya. Lalu yang selanjutnya apa cirinya? Selalu menunggu perintah Allah. Kita nungguin gak sih perintah Allah? Kita nungguin setelah sholat subuh, aduh kapan ya sholat zuhur? Setelah sholat zuhur, aduh kapan ya sholat asar? Subhanallah, saya ada satu teman yang baru saja beberapa bulan yang lalu masuk Islam. Dia sampai nelfon, Umi asar jam berapa sih? Umi maghrib jam berapa sih? Sampai begitu, subhanallah. Kita yang sudah lama sejak lahir kita masuk Islam, sudah lahir dalam keadaan Islam, kita kangen gak? Kita bahagia gak? Kita menanti-nantikan. Itu yang harus kita tanya. Lalu lihat selanjutnya apa? Sedih ketika selesai mengerjakan ibadah. Ibadah apapun itu. Ketika Ramadan hendak pergi, sedih. Ketika sholat selesai, sedih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperpanjang sujudnya. Sujud yang terakhirnya selalu dipanjangkan. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir ini merupakan sujud terakhir beliau. Ada apa dengan kita? Kita habis sujud salam, assalamualaikum langsung bangkit. Bagaimana? Apakah kita layak kalau sholat kita seperti itu? Lalu selanjutnya apa? Yang selanjutnya cirinya panik, takut dan cenderung benci dengan kemaksiatan. Lihat, ketika seseorang panik, benci, takut dengan kemaksiatan, insya Allah dia berhak mendapatkan surganya Allah. Karena lihat, ada di dalam Al-Quran dikatakan, wahai kalian, di dalam Al-Quran mengatakan, ya Allah kenapa sekarang aku dalam keadaan buta? Sementara dulu waktu aku masih hidup, aku itu melihat. Apa kata Allah? Wahai engkau, dulu ketika engkau di dunia, engkau buta atas perintah-perintahku, maka hari ini aku butakan engkau. Na'udzubillah. Jadi berat juga ya Cah ya. Memang sekarang ini kita belum
belum ngerasa mungkin nih pada saat wudhu tuh kayaknya seneng atau Artinya gemeter. semua ibadah itu harus dibalikin ke hati, harus dinikmatin ya Mi ya. betul. Dicintain gak cuma digerakin aja tapi Dikerjakan dengan dirasakan ikhlas. dengan ikhlas. Iya. Jazakillah khairan, terima Jazakillah kasih khair, banyak. Umi. Umi. Makasih banyak. Ya ini buat semua jamaah nih. Seneng gak Bu kalau lagi nunggu sholat Bu? Seneng ya Bu ya? Abis subuh nunggu zuhur gak? Nunggu gak Bu? Sekarang nungguin cuma maghrib doang ya Bu ya? kan Karena buka soalnya puasa. Ramadan, Kak. Bisa aja pada nih. Buat jamaah yang ada di rumah dipersiapkan ya Al-Qurannya. Karena setelah ini nih kita akan masuk ke bacaan Al-Quran kita melanjutkan di surat Al-Araf ayat 90-91 bersama dengan Ustadz Syam. Nah, dan juga kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Dari Habib Muhammad dan juga Ustadz Maulana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pantaskah surga untuk